Assalamualaikum, halo Sobat Prima. Hari ini kita akan ada kegiatan kunjungan ke salah satu poktan yang ada di Desa Tlajumudi, RW 28, Gria Bukit Jaya, yaitu Poktan Resik. Yuk kita ikutin kegiatan keseruan hari ini dan kita kepoin apa aja tentang poktan. Ayo. Halo Sobat Prima, sebelum kita bertanya-tanya lebih jauh tentang Poktan Resik RW 28 Gria Bukit Jaya, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Ketua Poktan kita, Ibu Hajah Heni Indriastuti. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Heni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih Ibu waktunya ya, kita bisa ngobrol-ngobrol santai dan kita bisa berbagi informasi ke yang lainnya mengenai pekarangan Pangan Lestari ya Bu ya. Ini saya ada beberapa pertanyaan Ibu mengenai Poktan Resik. Tapi sebelumnya Poktan Resik sudah pernah panen sayurannya belum Bu? Nah, untuk sayuran di Poktan Resik itu sebelumnya Poktan Resik sendiri ya, itu sudah ada di 13 RT. Di RW 28 itu ada di 13 RT. Cuman ada yang di titik-titik tertentu yang memang di rumah warga, mungkin pemanfaatan lahan ada yang di tingkat atasnya atau di sampingnya gitu. Maksudnya ya, di lantai duanya gitu. Di lantai duanya gitu ya. Dan ada yang mungkin titik-titik tertentu yang ada sedikit lahan yang bisa dipakai untuk titik pekarangan Pangan Lestari. Seperti apa tuh? Kayak di depan rumah? Ya, gitu. seperti di depan rumah, samping rumah yang masih ada tanah yang masih sisa dimanfaatkan kembali. Gitu yang biasanya untuk tanaman liar tumbuh kalau tidak dirawat dengan baik gitu ya. Nah sekarang itu kita upayakan, kita manfaatkan untuk tanaman PDLI, sayur-sayuran dan lain-lain. Itu sebelumnya memang sudah banyak di warga tergerak untuk penanaman tanaman-tanaman untuk ketahanan pangan ini sendiri. Sebelumnya sudah ada, tapi dengan adanya program ini semakin Berarti banyak peminatnya ya Bu ya. Kalau untuk medianya sendiri bagaimana? Bukan kalau kita lihat untuk lahan kan sedikit gitu ya Bu ya. Medianya apa yang kita pilih? Nah, untuk media tanamnya sendiri, karena kita ada di perumahan di mana lahan tidak begitu banyak gitu ya, beda seperti di perkampungan atau di sawah-sawah yang lain yang memang banyak tanah bisa dimanfaatkan gitu ya. Tapi pastinya sebagian besar kita membeli artinya ya, dengan komposisi media tanam, kemudian pupuk kandang, dicampur dengan yang lain-lain, insya Allah nah beda. Jadi nanti ada titik-titik tertentu di mana lokasi ini cocok untuk tanaman ini karena kena sinar matahari langsung. Jadi jenis tanamannya ya, berarti kita untuk belum tentu bisa hidup, tanaman itu bisa hidup di sini karena mungkin kurang sinar matahari. Atau mungkin ada titik tertentu yang ini bagus, yang memang sayur-sayur tidak terkena sinar matahari seperti itu. Kita ada seperti itu. Jadi berbeda-beda. Sebelum lebih jauh tentang Poktan Ibu, bisa tolong ceritakan sedikit kepada Sobat Prima awal terbentuk
poktan resik itu bagaimana? Karena kan seperti yang kita ketahui, untuk menggerakkan itu kan agak sulit ya Bu ya, dengan berbenturan dengan kesibukannya masing-masing, sampai kita tuh kompak ada poktan gitu loh Bu. Itu gimana Bu awal ceritanya, sejarahnya sampai benar-benar sesukses sampai sudah panen berdiri poktan? Alhamdulillah untuk warga RW 28 Desa Teradudik sendiri, warganya sangat kompak, terutama ibu-ibunya ya, sangat kompak sekali. Sebelum adanya kegiatan poktan ini juga ada pergerakan kegiatan yang lain ya. Sebelumnya yang sudah ada posyandu, kita tambah posyandu. Berikutnya ada KWT. KWT itu kelompok wanita tani. Berarti yang bertani wanita-wanita. Wanita-wanita. Ibu-ibu. Berdaster. Berdaster. Insya Allah kan bapaknya support lah dari belakang. Ya, memang hal-hal yang agak berat-berat nanti kita minta bantuan ke bapak. Tapi setiap harinya pengelola dan lain-lain. Nah, itu KWT. Kemudian KWT ini ngindo karena kita di 28 Juni juga ada KRL. Kalau nggak salah kemarin ikut fashion show ya Bu ya? Fashion show, tapi sebelumnya kita KRL baru tahun kemarin berdiri. Kita ikut baru tahap pertama ikut. Jadi mewakili kecamatan di antara yang lain, Kecamatan Gunung Putri ini, kita buatkan mendapat Best of the Best juara satu. Biasa. Semangat ini patut dicontoh Sobat Prima ya, untuk kebaikan positif ya Bu ya buat lingkungannya ya. Dan kemarin juga yang di kecamatan kita ikut daur ulang ya, kreasi daur ulang. Itu juga karena kemauan warga. Ayo Bu ikut. Jadi warganya yang inisiatif ya. Bu itu ada lomba ayo gitu ya. Kita pun tidak, karena kalau sengaja dalam waktu dekat persiapan untuk membuat itu tidak akan terjangkau ya. Nah, kita memang sudah ada prepare, udah stok dan apa tinggal penambahan, mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki. Itu jadinya Ibu bisa lihat sendiri, luar biasa. Warga pun antusias gitu ya. Jadi dengan banyak kreasi daur ulang yang kemarin kita tampilkan, itu dari sampah-sampah Bu. Dari sampah. Itu ngumpulin sampahnya gimana tuh Bu? Bisa tolong ceritain nggak Bu? Kok bisa, kalau kemarin saya lihat tuh kayak ada baju, trisula, itu sampahnya tuh prosesnya supaya jadi tuh digimanain ya? Jadi prosesnya itu bukan tiba-tiba satu kelompok bikin, tidak. Jadi kita pun memancing. Ada lomba kreasi daur ulang antar RT. Oh berarti di lingkungan dulu. Di lingkungan dulu antar RT. Itu udah luar biasa, dari kreasi daur ulang fashion dan kreasi daur ulang yang lain itu kita lombakan, dan pun ada beberapa juara yang tampil dan yang lain-lain. Nah dari situ warga termotivasi, ayo bikin lagi untuk kegiatan setelahnya di KRL. Semua RT bikin, itu harus ada perwakilan. Jadi kita angkat kumpulnya banyak nanti itu. Nah, ada setiap ada kegiatan, jadi tidak mengulang dari awal, penambahan semakin berkreasi. Jadi sampah bukan hanya yang terkumpul di bank sampah saja, memang pusatnya ada di bank sampah. Setiap apapun kegiatan kita ada di bank sampah, ada di AP04. Nah, kalau yang ini, yang kemarin kreasi daur ulang apapun itu inisiatif dari warga RT yang memang tergugah hatinya untuk berkreasi dengan limbah sampah gitu, jadi dimanfaatkan dari bungkus rokok, bungkus deterjen dan yang lain-lain. Jadi kalau memang bisa lihat kreasinya. Berarti hasil kreasinya ini apa hanya untuk pameran saja atau memang bisa dikreasikan untuk dibuat cenderamata, dijual gitu, oleh-oleh gitu, apa gimana Bu? Kalau untuk fashion kemarin kita ikut ajang fashion untuk pameran ya, pameran dan yang lain-lain. Nah kita pun buat tidak hanya itu ya, seperti yang ingin kita pasarkan ya sekarang, kita juga ikut ajang lomba, yaitu kreasi tas dari karung bawang putih. Karung bawang putih? Iya. Yang jaring-jaring bawang, yang jaring-jaring. Yang warnanya merah jambu atau apa gitu ya? Betul. Itu gimana Bu? Bikin tas. Bikin tas, kemudian ada
CD, kaset CD yang tidak terpakai, tidak pecahkan, kita tempel-tempel di situ. Yang buat orang zaman dulu Iya, iya, betul. Kemudian plastik kresek yang sudah tidak terpakai itu jadiin buat aksesorisnya dan yang lain-lain supaya lebih bagus lagi. Nah itu, dan apapun insya Allah kalau di sini ada biasanya ibu-ibu ngumpul itu biasanya Jumat, biasanya Jumat berkah. Kalau di sini Jumat berkarya. Oh, Jumat berkarya ya. Plesetan berkah berkarya. Jadi setelah Jumatan, bapak-bapaknya pulang Jumatan, setelah mungkin rapi di rumah, pada keluar masing-masing ada yang ada di RT 4 dekat bank sampah sana. Jadi udah ada apa dibikin, biasa ide-idenya gitu. Iya. Kalau bikin baju berarti kan harus ngebisanya Bu ya. Iya. Proses dilipat dibentuk persampahnya dilipat dulu atau langsung gimana tuh Bu proses supaya jadi bajunya itu? Saya penasaran soalnya. Itu beda model, beda pekerjaan. Iya, beda model, beda pengerjaan. Ada yang harus dijahit karena kan kita ada pergerakan kan tidak asal nempel aja gitu ya. Tergantung bahannya dari bahan apa gitu ya. Habis dasarnya mungkin dijahit, kemudian untuk aksesorisnya ditempel-tempel pakai lem tembak atau apa gitu nanti seperti itu. Jadi insya Allah untuk pergerakan pun nanti kokoh gitu loh. Nanti kan nggak lucu kalau tiba-tiba merosot atau apa gitu ya. Insya Allah itu sudah kita pikirkan bersama biar yang pakai pun nyaman gitu. Luar biasa insya Allah. Berarti untuk semua warga yang ada di RW 28 ini tadi ada 13 RT ya? 13 itu RT. Semua aktif ya Bu ya? Aktif. Ikut ya Bu ya? Mau nggak mau karena kita paksa. Oh iya, sistem pemaksaan ya, yang sifatnya positif. Ya. Walaupun cuma ibaratnya beda RT mungkin beda cara. Mungkin ada yang langsung kerjasama gotong royong itu dikerjakan gitu oleh ya. banyak warga gitu ya yang memang sering warganya nyatu. Mungkin ada warga RT tertentu yang mungkin jarang keluar, apapun dikerjain oleh sekelompok saja, nggak masalah. Yang penting semua, nggak ada yang asik, nggak ada yang ini, semua ikut. Walaupun Bu Bu RT saya kerja gini, tapi insya Allah Jalan, mengarahkan jalan. Insya Allah luar biasa kalau di sini. Kalau saya ibaratnya kalau ada kok bisa sih gini-gini, saya masih kan gongin aja warga yang gerak gitu. Kalau saya mah apa, saya mah enggak. Kalau sendiri nggak bisa ya Bu ya, memang harus ada yang warganya. Iya. Ini luar biasa insya Allah. Makanya banyak kegiatan yang sudah berjalan di 28 ini luar biasa. Di awal-awal mungkin kaget warga. Di awal-awal kami saya di RW ya, mungkin di KRL dan juga di kota ini kaget nggak? Karena tiba-tiba banyak kegiatan gitu. Lama-lama enjoy mereka. Enjoy karena kegiatan-kegiatan seperti ini yang menjadikan warga bisa menyatu, keluar, gotong royong, warga yang tidak keluar jadi keluar, ya kan? Jadi sekarang persatuannya ibu-ibu di sini kuat. Jadi dari RT yang seharusnya cuma berkelompok di RT-nya saja tidak, sekarang keluar bisa ke RT yang lain dengan adanya kegiatan bank sampah, dengan adanya kegiatan potan. Ini punya tanaman apa? Ini gitu saling aja. Gotong royongannya yang masih ada. Ini ciri khasnya yang benar-benar orang Indonesia kayak gini ya Bu ya, gotong royongan, toleransi ya Bu ya. Saya tidak memuji ya, cuman ini memang di lapangan seperti itu gitu ya. Kita bicara tentang fakta di lapangan ya Sobat Prima, ini bukan rekayasa ya. Bukan settingan juga ya Bu ya, ini memang sudah fakta gitu. Jadi kita pun menggerakkan, tidak memaksa harus kegiatan ketahanan pangan atau P2 ini harus susah tidak kan? Dari desa juga tidak masa seperti itu ibaratnya kan. Yang penting warga bergerak, apapun hasilnya dilaporkan ya. Kalau memang salah kita edukasi lagi, oh ini loh kayak gini, nanti caranya gimana. Udah pokoknya nanti sukses, berhasil. Emang ekspor aja terus. Eksplor aja terus. Jadi kita memang kalau untuk memberikan suatu maksudnya kebaikan itu
kalau memang ada halangan jangan sampai menyerang situ aja gitu ya Bu ya. Karena kan semua itu belum tentu langsung diterima kan, karena butuh proses untuk diterima sama orang gitu ya Bu ya. Kalau untuk pengurusan poktan sendiri ada berapa orang Bu? Dari kami di Poktan Resik sendiri, di mana meliputi 13 RT, kami mewajibkan itu paling tidak setiap RT ada 2 atau 3 yang menjadi penanggung jawab P2 ini di RT-nya dan sekaligus menjadi pengurus. Oh, jadi setiap RT ada perwakilannya 2 ya, atau 3 orang? 2 atau 3 orang. Jadi total kurang lebih yang sudah kita masukkan di grup kelompok Poktan ini ada 50-an ada. Kalau cara ini ya kita anggap itu yang punya lahan, yang bertanggung jawab di titik lokasinya masing-masing, kita masukkan semua sebagai pengurus. Walaupun nanti di titik-titiknya itu nanti di titik RT-nya masing-masing itu nanti fungsi atau tugasnya dibedakan lagi sesuai dengan masing-masing lokasi gitu ya. Seperti itu. Nah, kita masukkan sudah ada 50 orang ya. Berarti di sini Ibu sebagai ketuanya ya Bu ya. Kelompok ini dibentuk ya insya Allah semua karena kita musyawarahkan di mufakat gitu ya, wakil ada, sekretaris ada, pendahara ada, semuanya ada. Saya bilang insya Allah kalau warga mengunjung saya, alhamdulillah insya Allah kita berupaya semaksimal mungkin saya menjaga hubungannya dengan desa, dengan Bu Dwi dan lain-lain gitu ya. Insya Allah yang untuk sehari-hari, untuk teknisinya ibaratnya, dokter tanamannya gitu, warga di lapangannya itu sudah kita percayakan juga. Udah ada seksinya ya. Oh ini kena penyakit nih, ini gitu. Jadi di sini enak Bu. Kita ada kepercayaan ke sebuah rumah yang kita beri greenhouse namanya ya. Greenhouse. Ada, tapi di sini ada. Nanti ada kita tunjukkan. Jadi di situ pembibitan apapun, walaupun di titik tertentu kita ayo kita bibit bersama kan, tapi ada yang sukses ada yang enggak. Ya kan tidak semua bisa gitu kan, tapi di sini sendiri kan pembibitan mungkin 80% lah sukses gitu ya. Nah itu nanti kita tidak tanamnya ke titik-titik. Ya, kita butuh sesuai dengan jenis-jenisnya ya. Kita butuh ini, pindahin sini. Kita butuh ini, tapi pembibitan sudah ada tempatnya sendiri. Jadi tinggal mati ini ya udah nggak apa-apa, nanti tambah pulang gitu kan, ayo gitu. Tapi luar biasa tiap hari ada pergerakan warga untuk penyiraman untuk apa pun. Setiap hari itu pasti ada ya? Yang menyirami ada. Yang penting ada penanggung jawabnya. Setiap titik ada penanggung jawabnya. Gitu. Jadi insya Allah apapun yang dikerjakan yang sudah kita berikan tanggung jawab warga jalan langsung ya deh. Udah ibaratnya udah nggak perlu di oprek-oprek lagi gitu ya, dia udah. Saya tidak pernah, bukan tidak pernah, mungkin di awal-awal aja ya. Untuk saat sekarang mah ayo warga tidak. Jadi mereka sendiri sudah tergerak hatinya, sudah terbiasa ya Bu ya. Sudah terbiasa. Jadi ini perlu diapain, kalau saya tidak perlu informasi, tidak apapun. Jadi mereka sudah bergerak dengan masing-masing kelompoknya sendiri di titik. Kalau untuk alamat sekretariat Poktannya sendiri di mana Ibu? Di sini. Ini alamatnya di RW 28 ya Bu ya? RT 7, RW 28. Sekaligus di sini sekretariat KRL. Berarti di sini sekretariat KRL dan Poktannya ya. Kalau yang untuk bank sampah di sebelah sana ya. Oke, terima kasih Sobat Prima sudah ngikutin kita dengan Poktan Resik 28 yang didampingi dengan Ketua Poktannya langsung Ibu Heni, dengan Ketua Bank Sampah, dan tadi kita juga sudah bersama-sama melihat hasil pertanian dari Poktan Resik 28. Dari video ini kita bisa menggali informasi dan belajar bagaimana caranya bertanam di rumah sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Semoga menginspirasi warga yang lain. Terima kasih. Poktan Resik RW 28. Salam hijau royo royo. Jangan lupa